Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kestabilan koloid. Nah, kestabilan koloid ini dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, tentang koloid kita tahu dia merupakan ukuran yang di atasnya larutan, tetapi dia masih lebih kecil dari suspensi. Koloid gas dan kebanyakan koloid cairan ini tidak mengendap dalam waktu yang sangat lama. Kita tahu itu ya. Namanya koloid itu mesti dia tidak mengendap dalam waktu yang lama, artinya stabil. Nah, kestabilan koloid ini dapat disebabkan karena adanya gerak yang kita ketahui yaitu adalah gerak Brown. Meskipun telah sampai ke dasar tempatnya, jadi karena gerak Brown itu adalah gerak yang acak, kemudian saling tolak menolak, ya. Meskipun dia itu sampai di dasar gravitasinya di bagian bawah sendiri, tetap saja dia tidak mengendap. Jadi partikel koloid itu dapat naik kembali dan terus bergerak pada mediumnya. Jadi misalnya debu gitu ya. Nah, debu yang kemudian kita tahu aerosol, aerosol itu saling tolak menolak dengan gerakan Brownnya ya. Dengan gerakan Brownnya itu dia bisa tolak menolak sehingga kemudian meskipun dia menyentuh dinding ya, menyentuh dinding apakah dinding meja, apakah dinding tembok misalnya begitu, dia tidak kemudian mengendap. Meskipun itu kalau kemudian ada yang lama, ya kita tahu kemudian ada debu ya, debu yang kemudian berhenti pada permukaan tembok, permukaan meja dan seterusnya. Nah, penyebab lain kestabilan koloid yaitu partikel koloid yang mengadsorpsi ion. Jadi sudah ada partikel koloid kemudian mengadsorpsi ion. Partikel koloid yang sama akan mengadsorb ion sejenis. Sehingga partikel-partikel koloid tersebut saling tolak-menolak karena pengaruh ion sejenis yang telah diadsorpsi. Ya, jadi makin tolak-menolak kalau kemudian dia mengadsorpsi ion, apalagi ionnya tadi itu adalah sejenis. Nah, dari sini sebenarnya dari pernyataan ini kita juga bisa memikirkan bahwa kestabilan koloid itu pun bisa diganggu dengan penambahan ion. Ya. Jadi kalau tadi dikasih ion sejenis, justru dia akan tolak menolak. Maka nanti kebalikannya, kalau kepingin ya, kalau kepingin koloidnya tadi mengendap, maka kita berikan dia koloid yang tak sejenis. Dengan tak sejenis itu nanti dia akan tarik menarik dan akhirnya dia akan mengendap. Selanjutnya kestabilan koloid dapat juga disebabkan adanya adsorpsi molekul atau koloid yang lain. Jadi justru dia mengadsorb koloid lainnya yang berfungsi sebagai protektif atau pelindung. Kalau kita sebut sebagai stabilizer ya. Jadi yang justru menstabilkan koloid itu. Contohnya adalah misalnya ini gelatin sebagai penstabil es krim karena adanya emulgator sebagai pengadsorpsi. Jadi bahan-bahannya es krim itu kan ada air, kemudian ada lemak ya, yang tahu bahan-bahannya es krim itu ada air, ada kemudian lemak. Bagaimana kemudian lemak tadi itu bisa bercampur dengan bagian air. Nah, ini kalau tidak kita berikan emulsifier atau pembuat emulsi atau di sini contohnya adalah gelatin, maka tidak bisa dihasilkan es krim yang lembut. Ya. Kemudian sabun sebagai pengemulsi minyak, lemak, dan air. Ya, itu kita tahu ya, misalnya kita mencuci wajan, penggorengan. Itu yang mengandung lapisannya ada minyaknya. Kemudian kita cuci pakai air yang nggak mau larut, ya nggak mau pergi minyaknya dari wajan atau alat-alat dapur kita. Tetapi kalau kemudian kita berikan deterjen sebagai pengemulsi atau emulsifier ya, sabun atau deterjen kemudian bisa memindahkan
tempelan lemak ataupun minyak dari alat tadi itu ke air, itu dia berubah bentuknya sebagai emulsi minyak dan air. Kemudian kasein pada susu. Jadi misalnya pada susu itu ada kaseinnya yang kemudian berubah, misalnya karena susunya basi ya, susu sapi misalnya begitu ya, kita beli susu cair sapi misalnya, kemudian keesokan harinya ada yang berubah pada kaseinnya ya, atau berubah karena keasamannya, atau kita sebut dianggap kita itu susunya basi begitu, maka koloid yang berupa susu tadi itu pecah-pecah ataupun menggumpal. Kemudian juga kuning telur dalam pembuatan mayonaise ya. Jadi misalnya kuning telur itu ditambahkan, mungkin ada yang tahu, supaya nanti bisa lembut ya, lembut antara minyak dan atau lemak dan airnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa gerak Brown dapat menstabilkan koloid? Ya, mengapa gerak Brown, ya, gerak yang acak itu bisa menyebabkan stabilnya koloid? Ini pertanyaannya tentu lebih dalam lagi ya. Nah, ini contoh yang saya tandai di kursor ini adalah gerak Brown atau gerak acak. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumpukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Jadi coba kita pahami satu persatu dari kalimat ini, yaitu di sini sebagai akibat tumpukan yang tidak seimbang dari tumbukan, ini mestinya ya, tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Jadi molekul-molekul medium. Jadi mediumnya misalnya air. Ya, medium pendispersi dari koloid. Ya. Mediumnya apa? Kemudian ada tumbukan yang tidak seimbang dari medium tersebut ya ke dalam molekul-molekul atau partikel koloid. Jadi ada molekulnya medium, ada partikel koloid. Yang di situ kemudian terjadi tumbukan yang tidak seimbang. Di sini kan coba ini gerakannya. Nah, coba kalau dilihat ini kenapa dia kemudian kursor saya misalnya ya. Kita ambil satu ini. Kemudian dia bergerak. Kenapa dia bisa begini? Ya, bentuknya bisa begini. Ya. Coba saya tandai dengan coret-coretan. Nah, kita ulangi di sini, gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul mediumnya. Ya, tempatnya koloid itu berada terhadap partikel koloid. Jadi medium itu berpengaruh. Misalnya minyak dalam air. Tadi ada penyeimbangnya atau emulsifiernya adalah sabun. Ya. Misalnya lagi aerosol dari debu di udara kita. Ya. Mediumnya apa? Udara. Nah, ini kemudian ada tumbukan yang tidak seimbang, ada tumbukan, ada benturan, sehingga kemudian kita lihat di sini partikel ini bergerak ke sini, ya ini yang kursor saya, kemudian lagi ke sini, kemudian lagi membentuk ini, kemudian dan seterusnya, duk 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 duk, ya ini. Nah, perhatikan di sini selalu membentuk siku. Tidak kemudian spiral muter begini kan tidak. Nah, ini kemudian diduga, dihipotesa bahwa dia menumbuk sesuatu. Kan gitu. Kalau dia nggak menumbuk, ngapain dia kemudian bentuknya kayak gini, meninggalkan jejak seperti ini. Coba gerak Brown kalau misalnya dilihat di referensi apa saja. Kan bentuknya zigzag, kotak. Jadi seperti siku-siku begini. Dan ini dipastikan dia sedang menumbuk sesuatu. Ya, energinya itu tadi dia gunakan bergerak terus. Partikel koloid itu menumbuk sesuatu sehingga kemudian dia berada pada kestabilannya.
gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Gerak Brown itu dapat menstabilkan koloid ya, karena partikel-partikel bergerak terus-menerus menghasilkan gerakan yang dapat mengimbangi gravitasi. Pasti ada gaya tarik dari bumi. Tetapi gaya tarik gerak Brown itu lebih tinggi daripada gaya gravitasi. Kalau dari seandainya dia kalah atau lebih rendah dari gaya gravitasi, pastinya dia akan mengendap. Tapi ternyata gerak Brown itu energinya lebih tinggi dibandingkan gaya gravitasi bumi. Ya. Sehingga gerak Brown itu dapat menstabilkan koloid. Nah, keberadaan koloid pelindung tadi sudah ya, bahwa dia akan melindungi sistem koloid sehingga nanti dia bisa stabil. Contohnya pada pembuatan es krim, agar dihasilkan es krim yang lembut perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Ya, gelatin ini yang kemudian sangat dianggap rawan dari kehalalannya karena banyak muncul gelatin murah gitu ya, itu diambil dari babi, sehingga es krim itu rawan dia kehalalannya. Jadi pastikan kalau beli es krim ya ada label MUI-nya karena dia melibatkan protein hewani yang gelatin yang manakah yang bisa menyebabkan tidak halal pada es krim, yaitu pada posisi gelatinnya itu ya. Gelatinnya harus dari gelatin hewan yang dihalalkan, barulah dia bisa halal. Jadi kalau tahu es krim kok dianggap haram, bagian manakahnya yang haram? Nah, orang kimia harus tahu ya. Nah, ternyata yang rawan untuk tidak halal yaitu dari gelatinnya itu ya. Gelatin yang dipakai sebagai emulsifier itu ada dari golongan protein hewani, ya protein hewaninya dari hewan yang tidak halal ataukah dari hewan yang dihalalkan gitu ya. Nah, di situ ya. Kemudian ada beberapa hal yang diberikan catatan bahwa di sini larutan makromolekul distabilkan oleh gabungan interaksi lapis rangkap listrik dan solvasi. Solvasi itu nanti kita bahas, yaitu melindungi lapisan luarnya, dilindungi dan ada gaya tarik menarik. Di sini ada poin bahwa larutan makromolekul pada sistem koloid distabilkan oleh gabungan interaksi lapis rangkap listrik dan solvasi. Nah, teori lapis rangkap listrik, jadi gaya tarik menarik listrik maksudnya begitu, itu ada rangkap sampai rangkap dan energi London dari Van der Waals. Kemudian ini penemunya telah mengembangkan teori kualitatif tentang kestabilan Sol Liovivik. Ya, Liovivik. Liovip. Nah, jadi ada Liovip, ada satunya apa itu ya? Itu yang berhubungan dengan kesukaannya, daya tariknya terhadap lemak, biasanya begitu. Terutama berkaitan dengan penambahan elektrolit ditinjau dari perubahan energi partikel mendekat satu sama lain. Jadi kalau partikel-partikel koloid tersebut mendekat satu sama lain, terdapat lapisan rangkap listrik. Teori ini menyangkut perkiraan energi interaksi lapis rangkap listrik dan energi Van der Waals. Ya. Teori lapis rangkap listrik yang dikemukakan oleh ini Guicap, ini bacanya ya, Guicapman, yaitu menunjukkan bahwa ion lawan akan terdistribusi pada fase permukaan. Ya, ini fase permukaan, kemudian ada fase larutan. Ya,
Nah, teori lapis rangkap listrik yang dikemukakan oleh Georg Chapman. Jadi ini dia mengusulkan bahwa ada lapisan pada partikel-partikel koloid yang itu berhubungan dengan jarak, ya, jarak antar partikel koloid. Ada fase permukaan, yaitu tentunya permukaan koloid. Jadi pada permukaan koloid ada muatan, ya. Kemudian di situ ada tentu dia ada menarik, tentu yang berlawanan, sehingga pada permukaan koloid ada muncul permukaan baru. Nah, itu kemudian berlapis lagi, ya, berlapis-lapis lagi, yang itu kemudian bisa acak. Ya, tentu coba dilihat di sini, ya, kalau misalnya dia nanti sejenis, dia pasti akan menimbulkan tolakan, ya, tolakan, kemudian ada tarikan. Nanti siapa yang dominan? Perhatikan pada grafik ini. Grafik ini yang menunjukkan adalah jarak antar partikel koloid dan potensial, ya, potensialnya dari muatan ini. Ya. Makin dekat, ya, jaraknya makin dekat, potensinya, potensi muatan ini akan tinggi. Ya. Jaraknya makin jauh, potensinya, tarik menariknya akan makin rendah. Ini bisa kita pahami, ya. Kalau didekatkan, dua partikel didekatkan. Jadi potensi tarik menarik maupun potensi untuk tolak menolak atau potensial muatannya tentu besar, ya. Kita tahu interaksi antar partikel, kita paham itu, ya. Jadi paham itu banget kalau misalnya, dan ini ada filosofinya, ya. Kalau misalnya didekatkan bertengkar, tapi kalau dijauhkan kangen-kangenan, ini kan saudara, ya. Saya menunjukkan adalah misalnya pada saudara. Ya, coba saya buat coretan. Ya, misalnya dekat, satunya kemudian adalah yang ini dekat ini atau tanpa jarak ini kita lihat pada mana? Pada gambar di sini. Ini adalah jarak antar partikelnya sangat dekat. Kemudian yang di posisi ini jarak antar partikelnya yaitu berjauhan. Nah, ketika dekat seperti apa? Dan ketika jauh seperti apa? Ketika dekat ternyata potensi tolak menolak ataupun tarik menarik akan tinggi. Sementara kalau dijauhkan potensi itu makin rendah, ya. Kita paham itu, ya. Orang kimia filosofinya tentang kehidupan dalam banget, ya. Nah, selanjutnya gaya van der Waals antara partikel koloid adalah gaya tarik yang lemah. Yang dikatakan lemah ini bukan seperti ikatan kovalen maksudnya, tetapi itu tetap penting. Ya, artinya gini, kalau misalnya ya gaya van der Waals antara partikel koloid adalah gaya tarik yang lemah. Antara partikel koloidnya itu lemah ikatannya karena mereka ada gaya tarik van der Waals, tetapi yang lebih kuat tentu bukan gaya tarik, ya. Kalau di koloid berarti dia itu kan tidak mengendap atau tidak menggumpal atau dia stabil dalam bentuk koloidnya. Jadi kalau saya bilang koloid, kalian membayangkannya misalnya hand and body lotion. Itu kan nggak ngendap sampai setahun juga nggak ngendap. Kita punya apalagi yang kestabilannya tinggi, ya. Kita punya misalnya air yang keruh yang nggak ngendap-ngendap, sehingga kemudian kita membutuhkan koagulan untuk mengolah air, misalnya yang biasanya saya menerangkan di bagian IPAL, ya, instalasi pengolahan air limbah. Kita membutuhkan koagulan untuk menjernihkannya. Dia kan nggak ngendap-ngendap, tapi beda kalau misalnya koloidnya umurnya dari bahan alami kita, misalnya susu kedelai, kemudian ada juga yang susu segar. Tadi 1 hari dia sudah basi, yang itu menggumpal. Kenapa? Karena ternyata ada faktor lainnya, yaitu pH koloidnya berubah. Ketika pH berubah, sebenarnya kita ada apa di sana?
ada keasamannya atau H+-nya itu naik. Nah, ketika itu naik, ya, itu kemudian tentu mempengaruhi muatan dari koloid. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa muatan itu mempengaruhi kestabilan koloid. Jika dia diberikan muatan yang sejenis dengan muatan permukaan koloid, dia akan tetap stabil. Bagaimana kemudian biar mengendap? Maka kita berikan muatan yang berbeda, ya, muatan yang tidak sama dengan partikel koloidnya, maka dia akan kita harapkan bisa mengendap. Nah, ini gaya tarik van der Waals itu disebabkan dipol permanen antara dua molekul. Jadi dipol, ya, dipol itu pengkutupan. Kita tahu misalnya H2O. H2O pengkutupannya di mana? Misalnya di molekul, di atom O dan atom H. Itu dipol itu maksudnya pol itu kutub. Pol itu kutub. Kalau kemudian dipol berarti dua kutub, ya. Anak-anak mudah-mudahan bisa membayangkan, ya, membayangkan ketika misalnya saya menerangkan tadi H2O. H2O. Dan ada begini, hanya bermuatan atau kutubnya apa? Kutubnya adalah positif, ya. Ya, dipolnya positif. Ini gambar dipolnya kurang bagus. Kalau di sini karena dia dua pasang elektron bebas di atom O, maka dia dipolnya negatif. Nah, ini ada dipol. Dipol berarti ada dua kutub. Yang dimaksud di sini pasti adalah kutub negatif dan kutub positif, ya. Nah, ini molekul dipol menginduksi. Nah, ini tadi yang dipol itu saya bahasnya adalah positif dan negatif. Satu disebabkan dipol permanen antara dua molekul. Jadi tidak dipolnya tadi itu tidak berubah karena dia permanen, maka mempengaruhi kestabilan koloidnya. Kemudian molekul dipol menginduksi dipol dalam molekul lain sehingga menghasilkan tarikan. Ya, jadi dipol pun bisa menginduksi. Tadinya kurang kuat, kemudian diinduksi bisa, kemudian diinduksi itu dipengaruhi, ya, dipengaruhi menjadi lebih kuat. Nanti mungkin contoh di gambar. Gaya tarik yang terjadi antara molekul-molekul nonpolar. Gaya tarik ini secara umum dinamakan gaya dispersi London. Jadi ada molekul-molekul nonpolar, mereka saling menarik dan ini disebut dengan nama gaya dispersi London. Dispersi itu menyebar. Dari kemampuan koloid itu kan menyebar mediumnya tadi itu adalah menyebar ya, sehingga kemudian dia menjadi lebih stabil. Nah, solvasi itu dikelilingi, ya, dikelilingi maka dia kemudian ditarik. Misalnya adalah solvasi NaCl, ya, ke dalam larutan. Kita nggak namai NaCl di dalam air itu mengion, tetapi terjadi solvasi. Apakah solvasi itu? Nanti mudah-mudahan di sini ada gambar yang bisa menjelaskan itu. Adalah proses di mana ion dan molekul dikelilingi oleh molekul pelarut yang memiliki susunan tertentu. Ya, jadi itu, ya. Jadi Na+ dan Cl-. Na+ dikelilingi oleh molekul H2O, Cl- akan dikelilingi oleh H2O, kemudian ditarik keluar dari kristal NaCl. Itulah yang dikatakan solvasi. Di sini adalah dikelilingi, molekul dikelilingi oleh molekul pelarut yang memiliki susunan tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi solvasi di sini adalah sifat zat pelarut dan zat terlarut. Jadi pasti sifat zatnya sebagaimana, terlarutnya bagaimana, NaCl, kemudian pada terlarut adalah air. Nah, bagaimana sifat NaCl, bagaimana sifat airnya, itu sangat mempengaruhi proses solvasi tersebut. Nah, ini kebetulan ada gambar tentang yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana kristal NaCl itu bisa kemudian terlarutkan di dalam air. Nah, ini peristiwanya adalah peristiwa solvasi.
Air disebut sebagai pelarut universal. Banyak sekali yang bisa larut di dalam air. Dan pelarut yang kuat. Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh bisa atau tidaknya zat tersebut melawan kekuatan gaya tarik-menarik listrik antar molekul air. Jadi bagaimana dia bisa melarut, bagaimana dia tidak, nah itu bergantung pada dia melawan ya kekuatan melawan gaya tarik-menarik listrik antar molekul air. Antar molekul air itu juga ada gaya tarik-menariknya. Nah, bagaimana dia mampu melawannya? Rata-rata garam, ya garam itu tidak hanya NaCl, kita punya KCl, MgCl, misalnya begitu, semuanya bisa larut di dalam air. Air membentuk ikatan hidrogen dengan ion atau dengan senyawa non-ionik yang polar. Jadi ikatan hidrogen itu juga sangat-sangat mempengaruhi proses solvasi nanti misalnya gula dilarutkan di dalam air, nanti ada proses solvasi. NaCl dilarutkan di dalam air, ada proses solvasi. Apakah gula itu ionik? Nah, kita akan jawabnya tidak ya. Molekul sukrosa bukan ionik. Nah, kemudian dispersi yang mengandung zat penstabil kestabilan sol liofobik dapat ditingkatkan dengan penambahan zat liofilik yang akan teradsorpsi pada permukaan partikel. Sampai sini saya akan menyambungnya lagi.